Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang bernama Arthur Bischoff. Di situ dia sedang mendapat misi untuk membunuh seorang kartel narkoba paling berpengaruh di wilayahnya, dan dengan skill seperti Baba Yaga dia pun dapat melumpuhkan targetnya dengan mudah dan rapih. Setelah membunuh targetnya, dia pun menyamar seperti orang biasa sehingga dia dapat mengelabui orang-orang yang ada di sana. Singkat cerita, setelah misi itu selesai, dia pun kembali pulang ke rumahnya yang berada di dekat danau. Dan di tempat itulah dia selalu mencari data tentang targetnya dan menyusun rencananya dengan matang sehingga dia dapat membunuh targetnya dengan mudah. A select few need to send a clear message. Big old bottle of scotch. He even sprung for the good stuff. Keesokan harinya dia pun terlihat mendatangi sahabatnya sekaligus rekan kerjanya bernama Harry, dan ternyata dialah orang yang selalu memberinya misi. Dan setelah mendapat uang hasil bayarannya, dia pun langsung berpoya-poya untuk menghabiskan uang tersebut di sebuah bar. Come on, dance with me. We're gonna tell me your name? Singkat cerita, ketika dia pulang ke rumah, di situ dia mendapat misi kembali untuk membunuh seseorang. Namun setelah dilihat, dia pun sedikit terkejut ketika melihat biodata Harry yang akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Dan karena takut gegabah membunuh sahabatnya sendiri, akhirnya dia pun menghubungi pimpinannya untuk bersedia bertemu. 10 days and you volunteer 2 Saturdays. The advertisement was approved. The information be allowed 15 minutes. The jet will... Setelah mereka bertemu, ternyata alasan sang pimpinan membunuh si Harry karena dia sekarang sudah berkhianat dengan menyebarkan informasi tentang perusahaannya, sehingga hal itu membuat beberapa korban terbunuh atas perbuatannya. Tak lupa dia juga memperlihatkan sebuah data tentang masuk dan keluarnya uang yang diterima Harry dengan jumlah yang banyak. Dia juga mengatakan kepada Arthur bahwa dia akan memberi dua pilihan kepada Harry tentang apakah dia akan mati di tangannya atau di tangan para pembunuh bayaran yang disewanya. I knew this one, Sebastian. There's one there made 2 weeks. He needs to be removed. In your relationship, you're in the best position to get 48 hours, or we'll proceed without you. Singkat cerita, kini dia pun mulai menyusun rencana untuk membunuh sahabatnya sendiri. Tak lupa dia juga terlebih dahulu menghubungi Harry yang kebetulan sedang berada di tempat kerjanya. Di situ dia meminta kepada Harry untuk pergi ke basement dan meyakinkan dirinya bahwa dia sedang berada dalam bahaya. Go to the elevator lobby. On my way. The elevator will take 18 seconds to get there. Dan betapa terkejutnya Harry ketika dirinya melihat Arthur yang akan membunuhnya di tempat itu juga. Ketika mereka berdua bertemu, di situ Harry mengatakan bahwa dia sangat suka dibunuh oleh teman dekatnya sendiri daripada dibunuh oleh orang lain. Di situ Harry juga memberikan sebuah pistolnya kepada Arthur dan meminta membunuhnya untuk menggunakan pistol tersebut. Sixth Fleet. Beberapa hari kemudian setelah membunuh temannya, tentu dia pun merasa sangat bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Di tempat itu juga dia bertemu dengan seorang pria bernama Stephen yang merupakan anak dari Harry. Father talks about you a lot. Dan karena Stephen sedang nganggur, dia pun meminta kepada Arthur sebuah pekerjaan agar dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada awalnya dia menolak, namun karena kasihan dia pun langsung mengajaknya untuk bekerja bersamanya.
Dan sebelum diberikan misi, dia pun terlebih dahulu diajarkan dan dilatih untuk menjadi seorang pria yang berdikari. Kemudian dia pun diminta untuk membeli sebuah anjing dan setiap hari mengunjungi kedai kopi bersama anjingnya tersebut. Some advice? Follow with this. 600 Alvarado Street, 7 a.m. tomorrow. What it is, why are we here? Look for a dog-hunted targets. I could do that. Tell a ship from Miami that was rescinded upon a boy. You're your best friend. Tomorrow, 11 Fisher Square. Table by the window and do the Sudoku puzzle. Bad judgment. Beberapa hari kemudian, sekarang dia pindah ke rumah Arthur karena rumahnya sekarang sudah disita oleh pihak bank. Dan untuk menjadi seorang pembunuh bayaran yang terlatih, dia pun diajarkan untuk menembak targetnya dengan tepat dan akurat. Setelah semuanya diajarkan, kini keberaniannya pun dimulai dengan membunuh salah satu pedagang senjata ilegal. Sesampainya di sana, mereka berdua berpura-pura menjadi pelanggan sehingga tanpa membuang waktu dia pun langsung membunuhnya saat itu juga. Selain itu juga dia mengajarkan sebuah cara agar orang tersebut terlihat mati karena keinginannya tanpa orang lain curiga bahwa kematiannya telah dibunuh. That's not a good time. Setelah itu dia pun memberitahukan target selanjutnya yang merupakan seorang pembunuh bayaran dari kelompok lain. Dan setelah dia melihat ternyata orang tersebut merupakan orang yang sering dia lihat di sebuah kafe tempat dia ngopi. Guy from the coffee shop. He has two weaknesses. Dan alasan kenapa misi ini diberikan kepada Stephen karena targetnya tersebut adalah seorang pria yang menyukai sesama jenis. Sehingga dengan hal itu dia dapat mengelabui targetnya dengan berpura-pura menyukai dirinya. When he plays twice except here. Dan benar saja, dia pun langsung mengajak Stephen untuk bersenang-senang bersamanya di sebuah pesta. Yeah, he likes that. Sebelum berangkat menghadiri pesta, Arthur memberikan sebuah ramuan untuk dituangkan ke dalam minuman target, yang mana ketika si target meminumnya, maka dia akan mati terbunuh dalam 3 menit. Don't mess around with this guy. Do it in the bar. Namun saat di pesta, dia tidak menjalankan misinya tersebut karena dia ingin membunuh targetnya dengan caranya sendiri. Kemudian si target pun mulai mengajak Stephen untuk memasuki kamar agar dia dapat menyalurkan syahwatnya. Namun Stephen yang sedari awal berniat membunuhnya, dia pun berencana untuk membunuhnya di tempat tersebut. Don't ever get into his car. Let me get you a drink. Proud of right here. Dan saatnya tiba, ternyata rencananya gagal karena si target memiliki pengawakan yang cukup besar sehingga membuatnya kewalahan. Namun meskipun dia berhasil membunuhnya, dia pun terlihat harus menerima luka yang cukup berat. Di sisi lain, Arthur sendiri kembali mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang napi. Di situ awalnya dia menolak pekerjaan tersebut, namun setelah dia mendengar bayarannya, dia pun langsung menyetujui misi tersebut. The client's willing to pay a premium for it. I am one with God. Programs. Basically, he is running. Singkat cerita, kini misinya pun dimulai dengan mengajak Stephen untuk menjalankan misi ini, di mana dia berencana untuk menyuntikkan sebuah cairan dengan dosis yang sangat tinggi agar membuatnya mati dalam beberapa menit. Namun karena si target sedang mengkonsumsi narkoba, maka cairan tersebut tidak akan berguna sama sekali. Band-aid in your sandwich, it wasn't mine. How do you feel, boss? How do you think I feel? Something special today. I feel like something. The guy's a junkie. I have been tapped on the shoulder. Dan ketika si target sedang santai, dia pun langsung memasuki ruangan tersebut dan memasukkan sebuah kamera pengintai ke dalam mulutnya, sehingga dengan itu membuat dia tidak bisa bernapas dan mati di tempat itu juga. Yes, hello.
Yes. Tak lama kemudian datanglah para penjaganya yang kini menyadari bahwa atasannya telah dibunuh oleh seseorang. Sedangkan di sisi lain, Stephen tak sengaja malah menjatuhkan sebuah benda dari dalam ventilasi. Sehingga setelah ada yang menyadari keberadaan mereka, di situ Stephen langsung menembak mereka sehingga terjadi aksi tembak-menembak saat itu juga. Dan dengan pengalaman yang dimiliki oleh Jason, dia pun mampu mengalahkan mereka semua dan kabur terpisah dengan Stephen. Di tengah perjalanan, tak sengaja Arthur melihat seorang pria yang sempat berkhianat kepada Harry. Melihat hal itu, dia pun langsung menghampiri orang tersebut dan menanyakan tentang kenapa dia masih hidup. Dan ternyata dialah satu-satunya orang yang masih hidup, dan dia jugalah yang menembak rekan-rekannya ketika sedang menjalankan misi. Dan faktanya penembakan tersebut merupakan perintah dari sang pimpinan mereka untuk menjebak Harry agar Arthur bersedia untuk membunuhnya. Selain itu, si pimpinan juga berjanji akan memalsukan kematiannya agar dia bisa terlepas dari kejaran Arthur. Dan Arthur yang mendengar hal tersebut, dia pun langsung membunuhnya di tempat itu juga. Setelah membunuhnya, dia pun kembali pulang ke rumah untuk menghampiri Stephen. Namun tiba-tiba di situ dia berhasil disergap oleh anak buah pimpinannya sendiri yang berencana akan membunuhnya. Namun jelas karena Jason sudah berpengalaman dalam bunuh-membunuh, dia pun langsung membunuhnya dengan mudah. Setelah itu dia langsung menghubungi Stephen karena dia yakin bahwa dia juga pasti sudah diincar oleh anak buah si pimpinan. Dan dengan arahan Jason dan juga sutradara film ini, dia pun dapat dengan mudah membunuhnya. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, akhirnya mereka berdua pun berencana untuk menyerang balik pimpinan mereka. Dia juga meminta kepada Stephen untuk mengumpulkan semua senjata untuk melancarkan aksinya. Namun ketika dia sedang mengumpulkan semua senjata, di situ dia juga menemukan sebuah pistol milik ayahnya. Sehingga setelah melihat pistol tersebut, dia pun menyimpulkan bahwa Arthur lah yang telah membunuh ayahnya dulu. Setelah itu dia pun langsung menghampiri anak buah si pimpinan untuk menanyakan tentang keberadaannya. Dan seperti biasa karena dia tidak memberikan jawaban, Arthur pun memberikan sedikit ancaman sehingga dia mengatakan tentang keberadaan sang bos. Setelah mendapat informasinya, dia pun menghubungi sang bos dan mengatakan bahwa dia sedang berada di gedung tempat dia berada. Mendengar hal itu, dia pun langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menjaga dan membunuh Arthur. You're a fool. Dan tanpa membuang waktu, anak buahnya pun langsung membawa sang bos untuk menuju ke tempat yang aman. Namun di sisi lain, Arthur dan juga Stephen kini mulai melakukan misinya untuk membalaskan dendam atas semua yang menimpanya. Singkat cerita, setelah membunuh sang pimpinan, kini Stephen juga berencana untuk membalaskan dendamnya atas pembunuhan sang ayah, di mana dia membakar mobil yang sedang Jason kendarai ketika mereka sedang mengisi bensin di pom ini. Sehingga akhirnya mobil itu pun meledak sehingga dia pun menganggap bahwa Jason kini sudah tewas terbakar. Is the mission. Setelah membunuhnya, dia pun kembali pulang ke rumah Arthur dan memutar sebuah lagu dari Bernadia. Kemudian dia pun menggunakan mobil Arthur yang ternyata sebelumnya dia telah menuliskan sebuah surat untuk Stephen, yang mana di dalam surat tersebut bahwa dia tidak akan lama lagi mati di dalam mobil tersebut.
Singkat cerita, beberapa menit sebelum kematian Jason, kita diperlihatkan dengan sebuah rekaman CCTV yang menayangkan bahwa Jason berhasil keluar dari mobilnya sebelum Stephen meledakkan mobil tersebut. Sehingga setelah itu dia pun berencana untuk memulai filmnya lagi yang berjudul The Beekeeper.